Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, untuk kali ini kita akan memberikan tutorial secara singkat bagaimana cara login di aplikasi Garuda CBT. Tahap atau langkah yang pertama, silakan Bapak Ibu login dengan akun atau username yang telah diberikan oleh admin ataupun operator Bapak Ibu sekalian. Setelah sukses, Bapak Ibu kemudian bisa memilih ke menu ulangan atau ujian. Dan di dalamnya ada banyak menu, dan tahap yang pertama adalah Bapak Ibu bisa memilih menu bank soal. Dan pada menu bank soal, Bapak Ibu dapat memilih tambah bank soal baru, karena ini baru tahap pertama kita menggunakan aplikasi. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih copy bank soal jika sudah ada soal-soal sebelumnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu silahkan tambahkan bank soal. Kemudian di dalam bank soal, di situ ada kode bank soal, mata pelajaran, guru, level, dan kelas. Pada kode bank soal, Bapak Ibu bisa mengetikkan kode soal sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Sebagai contoh, di sini saya tuliskan IPS sejarah. Kemudian mata pelajaran, di sini hanya ada satu pilihan karena mata pelajaran yang saya ampu hanya satu. Kemudian levelnya sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu, kelas 10, 11 atau 12. Di sini kelas 11 yang saya pilih, dan pilih kelas juga kelas 11. Lalu selanjutnya jumlah soal pilihan ganda, itu Bapak Ibu tentukan sesuai dengan ketentuan di sekolah yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, di sini saya buat 2 soal pilihan ganda. Dan untuk bobot saya buat 100% untuk nilainya, dan opsi jawaban kita biarkan saja karena tingkat SMA MA itu 5 opsi jawaban. Kemudian langkah selanjutnya silahkan klik simpan. Setelah sukses, Bapak Ibu selanjutnya pilih di menu filter, kemudian klik semua untuk melihat daftar bank soal yang telah kita buat. Dan di situ akan muncul soal-soal yang telah Bapak Ibu buat, dan warna-warna di sini itu sesuai dengan kode warna yang telah ada di keterangan bagian atas. Kemudian Bapak Ibu pilih bank soal yang baru saja Ibu buat dan klik impor untuk membuat soal, atau pilih buat soal jika ingin secara manual di aplikasi. Di sini saya akan buat contoh dengan cara impor soal. Pada menu impor soal, pertama-tama Bapak Ibu silahkan download template-nya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu edit isi ataupun soal pada template tersebut. Nah, pada menu template ini sudah ada petunjuk pengisian, kemudian jenis soal, kolom jenis harus diisi,
biarkan opsi jawaban kosong jika opsi ada yang tidak digunakan. Silakan Bapak Ibu bisa menulis secara manual ataupun copy paste dari Word soal yang Bapak Ibu punya. Dan jumlah soal sesuaikan dengan jumlah soal yang telah Bapak Ibu buat pada menu bank soal sebelumnya. Tadi kita buat contoh hanya ada 2 soal. Dan opsinya juga sama, bisa Bapak Ibu tulis manual ataupun copy paste dari Word yang Bapak Ibu punya. Dan untuk kunci jawaban, Bapak Ibu bisa mengetikkan huruf V besar ataupun kecil, itu tidak masalah. Lalu selanjutnya teruskan dengan jumlah soal yang telah ditentukan di sekolah atau madrasah Bapak Ibu mengajar. Dan untuk jenis soal selain pilihan ganda, itu bisa Bapak Ibu blok sampai terakhir, sampai halaman bawah, dan Bapak Ibu delete. Kenapa kita delete? Karena di sini kita hanya menggunakan jenis soal pilihan ganda. Tetapi jika sekolah Bapak Ibu menggunakan berbagai jenis soal, itu tidak perlu di delete dan disesuaikan dengan jenis soal Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya silahkan Bapak Ibu simpan template yang telah Bapak Ibu buat. Lalu silahkan upload dengan cara klik browse, pilih judul template yang sesuai yang baru saja Bapak Ibu buat. Sebelum diupload, Bapak Ibu bisa mengecek soalnya dan kunci jawabannya. Kemudian setelah itu bisa Bapak Ibu klik upload. Setelah terupload, Bapak Ibu bisa melihat di detail. Nah, di sini di detail pembuatan soal selesai, karena dari bank soal yang kita buat jumlah soal 2 dan yang telah kita buat itu 2. Dan ini adalah tampilan soalnya. Jika ada yang salah atau keliru bisa kita edit, baik soal maupun kunci jawaban. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik kembali. Kemudian pada menu bank soal kita klik kembali, filter semua, lalu bank soal yang baru saja kita buat bisa kita edit. Jika ada kesalahan, kemudian yang selanjutnya pada menu jadwal. Pada menu jadwal itu kita bisa mengklik tambah jadwal baru, dan mata pelajaran pilih sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu, dan bank soalnya bisa Bapak Ibu pilih. Dan bank soal ini hanya muncul jika soal yang telah Bapak Ibu buat tadi telah selesai, yang muncul keterangan pembuatan soal selesai. Kemudian kita pilih dan jenis penilaian sesuai dengan penilaian yang akan dilakukan. Penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Di sini kita pilih penilaian akhir semester. Dan tanggal mulai bisa kita set sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tanggalnya juga tanggal yang sama, di hari yang sama.
Dan untuk durasi itu bisa kita buat sesuai dengan hasil rapat ujian. Di sini saya contohkan 60 menit. Dan durasi minimal itu kita buat bebas 20 menit atau 30 menit. Itu bebas dari Bapak Ibu. Di sini fungsi durasi minimal adalah ketika siswa mengerjakan, jika belum 20 menit berlalu mereka tidak bisa mengklik selesai ujian. Kemudian untuk selanjutnya soal bisa Bapak Ibu acak, kemudian tampilkan hasil, kemudian bisa kita set langsung aktif. Begitu juga dengan token. Jika token kita klik gunakan, siswa harus memasukkan token secara manual. Kemudian setelah kita set, kita klik simpan. Dan untuk soal yang baru saja kita buat sudah muncul di sini dengan kode atau warna kode warna merah, yang artinya belum dimulai. Sampai di sini untuk sementara sudah selesai Bapak Ibu, dan selanjutnya bisa dilihat status siswa yang mengerjakan, kemudian hasil ujian, kemudian dan terakhir rekap nilai. Di sini belum ada rekap nilai karena siswa belum ada yang mengerjakan. Mungkin itu saja tutorial singkat bagaimana cara login dan pembuatan soal ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.